Brazil selalu dikenal sebagai tanah lahirnya petarung legendaris UFC. Dari Anderson Silva, Jose Aldo, sampai Charles Oliveira, mereka semua memberi warna sendiri dalam perkembangan dunia MMA. Tapi sekarang, ada generasi baru yang mulai menarik perhatian penggemar MMA khususnya UFC. Mereka menyebut diri mereka sebagai fighting nerds. Keempat fighter yang menyebut diri mereka sebagai fighting nerd adalah Caio Borralho, Carlos Prates, Mauricio Ruffi, dan Jan Silva. Sekilas mungkin terdengar aneh. Tarung UFC kok menyebut dirinya nerd? Tapi justru disitulah daya tariknya. Fighting nerd bukan berarti lemah atau kutu buku yang canggung. Justru sebaliknya. Mereka adalah petarung yang terobsesi dengan MMA bukan hanya secara fisik, tapi juga secara intelektual. Mereka mempelajari teknik, strategi, sejarah, bahkan menganalisis lawan dengan detail layaknya seorang peneliti. Ambil contoh Caio Borralho. Di kelas middleweight, dia sekarang berada di ranking 7 dan belum terkalahkan UFC. Caio dikenal sebagai seorang game planner. Dia memperlakukan pertarungan seperti permainan catur. Semua gerakan, posisi diperhitungkan dengan matang. Dengan posisi ranking yang sudah tinggi, Caio mungkin adalah yang paling dekat dengan sabuk juara. Jika bisa melewati ujian berat melawan Nassourdine Imavov yang berada di ranking kedua, pintu menuju perebutan sabuk di kelas middleweight melawan Khamzat Chimaev terbuka lebar untuk Caio Borralho. Lalu ada Carlos Prates, si KO artis dari Brazil. Tahun lalu dia dinobatkan sebagai Rookie of the Year berkat deretan KO spektakuler. Gayanya brutal, tapi jangan salah, di balik itu ada obsesi untuk mempelajari jarak dan timing. Itulah yang membuatnya dijuluki Fighting Nerd. Dan di UFC 319 kemarin, Carlos Prates berhasil mengalahkan Geoff Neal melalui spinning elbow cantik di akhir ronde pertama, tidak membutuhkan waktu yang lama. Prates langsung mendapatkan jadwal bertarung berikutnya di event UFC 322, menghadapi mantan juara kelas welterweight Leon Edwards. Apakah dia bisa menjadi juara? Potensinya besar, karena punya daya tarik khas highlight machine. Namun, tantangan sesungguhnya adalah menghadapi grappler kelas dunia. Jika takedown defense-nya terus berkembang, bukan tidak mungkin dalam 1 tahun atau bahkan kurang, kita akan melihat Prates berada di perebutan sabuk kelas welterweight. Berikutnya, Mauricio Ruffi. Dari semua nama, dialah yang paling sering dibandingkan dengan Conor McGregor muda. Gayanya flashy, penuh percaya diri, dan punya daya ledak luar biasa. Siapa yang bisa lupa wheel kick KO brutalnya? Tapi Ruffi bukan sekadar meniru McGregor. Ia benar-benar seorang kutu buku MMA yang mendalami gaya karate modern, mencari celah bagaimana striking bisa lebih efisien. Prospeknya untuk jadi juara? Di lightweight, jalan itu sangat berat. Divisi ini penuh monster seperti Ilia Topuria, Arman Tsarukyan, Max Holloway, Charles Oliveira, dan para kontender lainnya di kelas ini. Tapi Ruffi punya sesuatu yang dibutuhkan untuk jadi bintang besar. Finishing power dan gaya bertarung yang memikat. Jika dia bisa bertahan di lautan hiu di kelas lightweight, masa depannya cerah. Dan bukan hal yang mustahil jika ia akan menjadi juara di kelas ini. Terakhir ada Jan Silva, petarung featherweight yang juga pernah turun di lightweight. Silva mungkin yang paling underrated dari keempatnya. Tapi justru dia adalah ancaman nyata. Finishing power-nya lengkap, bisa KO, bisa submission. Ia bahkan berhasil mengalahkan Bryce Mitchell dengan ninja choke yang indah. Sebagai fighting nerd, Jan Silva dikenal rajin menonton tape semua lawannya, menganalisis sampai detail kecil. Banyak fans menyebut dia bisa jadi dark horse di featherweight. Jan Silva sendiri sudah dijadwalkan bertarung melawan Diego Lopez yang berada di ranking 2 kelas featherweight. Jika Jan Silva bisa melewati Diego Lopez, peluangnya untuk menjadi penantang perebutan sabuk juara menjadi terbuka lebar. Jadi, keempat fighter ini menunjukkan wajah baru petarung Brazil. Bukan hanya jago secara fisik, tapi juga punya otak tajam, obsesi mendalam, dan branding unik sebagai fighting nerds. Caio Borralho, Jan Silva, dan Carlos Prates mungkin yang paling dekat dengan sabuk juara. Tapi jangan lupakan Mauricio Ruffi yang punya pesona superstar.
Dan jangan kaget, 1 atau 2 tahun ke depan, kita melihat Mauricio Rafi menjadi penantang perebutan sabuk juara. Tapi jangan kaget kalau dalam beberapa tahun ke depan, kita lihat lebih dari 1 fighter berhasil mengangkat sabuk juara UFC. Bagaimana menurut kalian? Dari keempat nama tadi, siapa yang paling kalian percaya bisa jadi juara duluan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan update MMA terbaru.